Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang adabul muasyarati utawi iki iku tata kramane seserawungan inggih menika tata krama pergaulan. Perlu diketahui banyak di antara kita seumuran kita kurang mengetahui apa itu tata krama pergaulan. Di lingkungan bebas seperti kita ini banyak teman-teman sepadan kita itu kurang sopan terhadap sesama ataupun terhadap yang lebih tua. Maka dari itu saya akan membahas tentang tata krama pergaulan menurut kitab Taisirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuha utawi adabe muasyara iku kasiratun akeh iku minha saking adabuha. Jadi adab tata krama pergaulan itu ada beberapa macam. Di antaranya tolaqatul wajhi utawi ajare rai. Hendaknya seseorang selalu berwajah senyum kepada yang lain, seperti saat bertemu budayakan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun. Itu sudah memasuki adab tata krama pergaulan, bahkan lebih. Karena apa? Pada dasarnya jika yang muda menghormati yang tua dengan 5S, maka tak lain yang tua juga akan menghormati kita yang muda. Yang kedua, walinul janibi lan lemese lambung. Inggih menika niku hendaknya seorang bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Tak hanya kepada pacar saja kita lemah lembut, baiknya juga kita lemah lembut terhadap sesama. Jika ingin meluapkan marah terhadap sesama, hendaknya kita akan menahannya. Itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya orang yang menahan amarahnya dan ia memilih lebih lemah lembut atau sabar terhadap orang lain, maka akan diganjar pahala oleh Allah. Yang ketiga, wal isghau lan nengklengake ila hadisil asyiri maring omongane kanca. Inggih menika hendaknya seseorang mau mendengarkan ucapan orang lain asalkan ucapan itu yang berhubungan dengan ilmu agama maupun sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Karena apa? Kalau Anda mendengarkan teman Anda menggosip atau menggibah, jangan diteruskan, jangan didengarkan. Bahkan ingatkan dia bahwa sesungguhnya gibah itu dosa yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang gibah kecuali dia meminta maaf kepada yang ia gibahi. Yang keempat, wal waqaru bila kibrin wal waqaru lan jatmiko bila kibrin kelawan tanpa gumedhe. Inggih menika hendaknya seorang bersikap rendah hati. Rendah hati ialah hati yang tidak terlalu tinggi memandang seseorang. Seperti jika kita bertemu dengan orang, hendaknya kita merendah serendahnya, bahkan merendah seperti orang yang tidak punya ilmu, padahal kita mempunyai beberapa bahkan lebih. Itu termasuk adab tata krama pergaulan. Dan tak lupa juga jangan sesekali sombong terhadap orang lain. Sombong tidak hanya memiliki atau merasa dirinya tinggi atau seperti yang lainnya, bahkan Nabi Muhammad pun mengancam bahwa
Orang yang akan sombong tidak dianggap oleh Nabi Muhammad SAW umatnya. Itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda, karena sesungguhnya sabda Nabi harus atau wajib diikuti oleh umatnya. Yang kelima, wasukutu indal hazli, wasukutu lan meneng indal hazli ing dalam nalikone guyonan. Ing menika hendaknya seseorang berdiam diri ketika bergurau dengan orang lain. Kata berdiam diri bukan saat orang berbicara atau bergurau ya diam menghiraukan, bukan seperti itu. Nabi menyuruh umatnya kalau mendengarkan gurauan orang lain cukup tersenyum, jangan berlebihan, jangan ngakak seperti orang tak punya dosa atau salah. Juga kalau bergurau berkatalah yang sesungguh-sungguhnya, jangan ingin dipuji orang lain, karena lebih baik bergurau dan bicara apa adanya daripada berbohong demi kelucuan atau tertawanya seseorang terhadap kita. Nomor 6, wasofhu indazalali, wasofhu lan ngapura indazalali nalikone salah. Hendaknya seseorang memaafkan kekeliruan orang lain. Jika seseorang salah terhadap kita ataupun kita yang salah terhadap orang lain, hendaknya saling memaafkan. Jangan pernah ada kata tidak, karena yang berat itu memaafkan dan yang mudah itu membuat kesalahan. Yang ke-7, wal muwasatu lan gawe kebagusan. Hendaknya seorang membuat kebagusan atau saling menyantuni kepada yang lain. Jika ada infak-infak maupun orang yang membutuhkan, ikuti, kasihi, karena itu salah satu kebagusan yang sangat disukai oleh Allah. Karena dengan kita bersedekah atau dermawan terhadap harta yang kita punya, itu bisa menolong kita di akhirat kelak, karena harta yang kita tinggalkan di dunia akan terus mengalir saat kita tidak di dunia lagi. Yang ke-8, wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina fa inna dzalik fa inna kadzalika mujibul lisyukuti min ayunin nas. Wa tarkul iftikhari lan tinggal gumedhe bil jahi kelawan pangkat, wal ghina lan suge, fa inna zalika mongko setuhune mengkono-mengkono iftikhar iku jibul lisyukuti majibake marang runtuh, min ayuni saking meripat-meripat anasi ing menungso. Hendaknya seseorang tidak membanggakan kedudukan dan kekayaannya, karena hal itu menyebabkan nilai seorang jatuh di mata orang lain. Jangan sesekali memburu dunia, karena itu bersifat sementara. Jangan bangga terhadap pangkat kita apapun itu. Jangan pernah ada kata sombong di dalam benak diri kita, karena
adanya sifat sombong itu yang akan menjatuhkan kita dari pangkat atau kedudukan kita. Dan jika merasa kaya atau mempunyai lebih harta yang tidak dimiliki orang lain, hendaknya kita dermawan. Kita gunakan kekayaan kita itu untuk mensejahterakan di lingkungan sekitar kita, seperti dermawan terhadap tetangga, bersedekah di dalam masjid, bersifat tertutup maupun terbuka, karena jika tertutup itu sangat disukai Allah, tapi kalau terbuka jangan ada sifat riya. Apabila kita membanggakan kedudukan dan kekayaan kita karena bertujuan sombong atau riya, hal itu menyebabkan nilai seseorang jatuh di mata orang lain, akan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Maka dari itu, marilah kita membanggakan bukan kedudukan ataupun kekayaan, melainkan membanggakan bahwa kita yakin Allah bersama kita, dan kita yakin ibadah kita diterima oleh Allah. 9. Wa minha lan iku saking adabu asyaroti kitmanu sirri li annahu la qimata liman la yaktumul asrara. Kitmanu sirri utawi nyimpen rahasia, li annahu krana setuhune kelakuan iku la qimata ora ana ajir, ikuta maujud limal layak tumul asro keduwe wong kang ora bisa nyimpen apa man ing pira-pira rahasia. Hendaknya seseorang menyembunyikan rahasia orang lain, karena seseorang tidak ada nilainya jika tidak pandai menyembunyikan segala rahasia. Jika teman curhat kepada